Pada pertengahan tahun 2021, kami berkesempatan untuk menginterview beberapa karyawan dari sebuah PT yang berlokasi di Batam, Indonesia. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2018 ini bernama PT Kertas Terpadu Batamindo. Perusahaan ini memiliki visi mendorong ekonomi sirkular melalui kegiatan daur ulang kertas bekas di Indonesia dan menjadi perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Lahan perencanaan yang digunakan untuk proyek perusahaan mencapai 43 hektar serta melalui 4 tahapan dengan harapan dapat memproduksi 300.000 ton pul dan 1 juta ton kertas gelendong setiap tahunnya. PT Kertas Terpadu Batamindo telah berhasil bekerja sama dengan berbagai perusahaan lokal maupun internasional termasuk TP Recycling, Cycling, dan PT Isun Internasional Utama Indonesia. Untuk lingkungan kerja sih sebenarnya kita sejauh ini nggak ada masalah. Dari fisiknya sendiri, kita penerangan tempat kita kerja juga oke, terus kebersihan, kenyamanannya juga oke. Terus untuk dari psikisnya sendiri antara karyawan dengan atasan sih kita nggak ada masalah. Diperbolehkan kalau misalnya kerja kita mau makan snack nih atau ngobrol bentar, itu nggak masalah. Yang penting kerjaan kita tepat waktu. Komunikasinya sendiri kita biasanya lewat atasan dulu, baru atasan nanti infoin lagi ke atasannya, baru ke bawahan gitu sih. PT manapun tetap nggak boleh seperti itu langsung loncat ke paling atas gitu, nggak bisa. Terkadang di saat atasan lagi butuh banget, dia langsung lari ke bawahannya langsung. Kalau misalnya masalah pekerjaan, biasanya dia melalui supervisor. Tapi kalau luas dari pekerjaan, dia ngomong langsung. So far masih oke lah, masih standar lah sama dengan PT-PT yang lain lah. Kepemimpinan bos saya tuh orangnya welcome. Kalau misalnya bawahannya ada masalah, dia selalu mencari solusi gimana supaya permasalahan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi di sini ada 3 pemimpin gitu kan. Nah yang satu ini punya sikap kepemimpinan yang ngasih tugas, selama saya kerjaan itu nggak ada masalah, nggak perlu yang kayak apa-apa dilaporin gitu. Terus tapi ada juga yang kayak partisipatif gitu, dia kayak yang boleh saya ngasih inovasi dan ide-ide gitu lah, pokoknya feedback kayak gitu. Baru abis itu nanti kayak coba didiskusin lagi. Nah sedangkan yang satunya lagi itu apa-apa tuh kita kayak harus lapor kayak gitu. Jadi setiap kegiatannya itu kita harus kasih tahu ke dia. Konflik biasanya kita terjadi itu perbedaan pendapat. Namanya juga di suatu perusahaan, bukan cuma perusahaan, di sekolah juga pasti, di kampus juga ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, di situ kita selalu diskusi sih, gimana supaya kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Kita mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut bukan dengan cara menegakkan kepala. Sesuatu pekerjaan atau sesuatu permasalahan yang dianggap serius bukan makin diselesaikan, malah makin mempersulit di kitanya. Ya, kita saling menghargai juga sih pendapat orang lain. Kan karena kita juga kan perusahaan masih baru ya. Terus sebenarnya konfliknya itu kita di miskomunikasi aja sih. Jadi karena ada beberapa atasan itu orang asing, jadi mungkin komunikasinya itu berbeda gitu. Jadi si orang asingnya ini di translate-nya nangkepnya beda, tapi sedangkan penyampaian kita si ke translator ini berbeda. Jadi mungkin di situ miskomunikasinya. Untuk miskom itu sendiri sih biasanya kayak adain meeting atau kayak kita cari solusinya untuk si masalah ini, miskomunikasinya di mana, kita tinggal cari solusinya kayak gitu sih. Kalau di bagian administrasi itu kebanyakan sih komunikasinya yang kurang aja, Bu. Kalau gitu biasa kita komunikasi aja, share aja, Bu. Kita kerja ya bergaul-gaul teman-teman gitu aja. Kalau teknologi sih di kita dampaknya nggak yang terlalu besar banget.
Cuma karena kita sektornya itu kritikal, jadi kan kita memang harus WFH, dan itu kan kita ada workshop juga ya. Jadi untuk di workshop sendiri itu kita nggak terlalu ngelihat teknologinya gitu. Jadi paling kita cuma untuk mengurangi si kegiatannya ini, jadi kita kayak cuma menciptakan protokol kesehatannya aja. Terus sama untuk kita ciptain kayak aturan-aturan mana yang boleh diterapi, mana yang enggak. Ada jaga jarak juga. Kalau untuk efektifnya sih sebenarnya kurang efektif, apalagi yang di workshop ya, karena workshop kan kayak memang mereka harus turun langsung gitu ke lapangan. Jadi ya di situ sih paling kurang efektifnya itu di saat di lapangan aja. Cuma kalau untuk di office ini sendiri, mungkin kita teknologinya juga nggak yang pengaruh juga, tapi ya saling berinformasi aja sih kalau Dengan ada teknologi sangat membantu lah buat kita untuk mempersingkat waktu kita untuk kerja. Sekarang kan di Batam itu kan udah mau masuk PPKM yang keempat. Nah, itu kadang mempersulit kita dalam pengiriman barang. Kalau kita membeli sesuatu barang yang urgent, dan barang itu harus datang pada tepat waktu, sedangkan si supplier nggak bisa buat datang tepat waktu. Nah, di situ kita ya terpaksa sebagai purchasing kita harus gerak. Kita ambil langsung ke suppliernya, atau kita memberi surat dari perusahaan kalau boleh diizinkan untuk mengantar barang ke perusahaan kita. Karena kita ada satu surat pengajuan yang udah kita ajukan ke pemerintah, di mana kalau surat tersebut legal untuk orang yang mau datang ke PT kita. Kalau buat komunikasi, banyak yang bilang purchasing kok pegang HP terus, purchasing kok WA-nya online terus. Tugasnya purchasing namanya membeli barang menggunakan namanya telekomunikasi, teknologi kan. Sudah bukan zamannya namanya surat menyurat. Setelah karyawan itu masuk ya pertama hari, itu biasa kita ada jelasin cara kerja kita di sini gimana, budaya kita gimana, jam istirahatnya gimana, itu kita semua dijelasin ketentuan perusahaan yang ada di sini. Karena setiap perusahaan pasti beda-beda. Jadi seperti sholat Jumat itu di setiap perusahaan ditetapkan jam berapa. Terus yang budaya-budaya yang lain kurang lebih sama aja. Nggak ada karyawan lama, banyak cerita nih kayak karyawan lamanya nindas karyawan baru, menyuruh-nyuruh yang nggak seharusnya disuruh. Kalau di perusahaan kita nggak ada. Kita di sini selalu welcome. Mau dia baru, mau dia lama, sama ratakan aja. Kalau ada anak baru, langsung, nih kamu belajar ini dulu. Nanti suatu saat, kalau misalnya ada waktu, saya ajarin lagi. Kita nggak pernah memandang perbedaan. Karena kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia bukan cuma 1, 2, 3 suku. Di Indonesia banyak beragam suku. Bukan hanya suku aja. Orang mancanegara juga ada di Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ya harus memberi contoh kepada orang asing tersebut kalau di sini di Indonesia tidak pernah yang namanya membanding-bandingkan atau membeda-bedakan dia suku apa, dia agama apa, dia rasnya apa, dia kulitnya warna apa, warna pink kah, warna kuning kah, warna hijau kah, atau warna putih atau hitam, kita tidak pernah membedakan. Kalau dari kantor kita sendiri itu nggak ada yang kayak tindakan khusus gitu. Cuma biasanya kita tuh kayak suka ngadain acara atau event gitu. Ini before COVID ya. Jadi before COVID ini kita selalu ngadain acara tiap bulan kayak gitu. Jadi cara kita untuk nyatuin budaya baru, atau misalnya kayak di situ kita memperkenalkan anak-anak baru ke anak-anak lama, atau anak-anak lama ke anak-anak baru. Terus nanti kayak kita buat satu event di situ, nanti benar-benar kita kayak perkenalan atau kita buat games atau apapun itu yang untuk nyatuin si karyawan ini atau kayak ngerubah yang belum pernah gitu yang ada di kantor kita. Biasanya sih kayak gitu sih kalau dari kantor. Kalau misalnya sebelum COVID sendiri sih kita suka kayak pergi ke mana, jadi kayak kita pergi-pergi ke pantai atau kemana. Cuma karena sekarang kondisinya lagi begini, jadi paling kita perkenalan cuma kayak ya di kantor-kantor juga aja. Cuma sekarang atasan mungkin lebih sering sama atasan gitu, jadi karyawannya karyawan aja. Tapi kadang-kadang sih atasan juga ikut sih. Kalau misalnya memang satu untuk kayak event besar gitu, mungkin semuanya ikut.